Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita semua beruntung dengan caranya masing-masing. Masya Allah. Tadi kita masih bersama dengan Ibu ya, dengan curhatan Ibu. Terus juga boleh dijawab langsung dengan Ustadz Syam Ibu ditambahkan. ini punya 4 anak, 3 anak kandung, 1 anak angkat. Iya. Anak angkat ini sekarang menyakiti perasaan ibu karena Iya. tidak ada kabar, diblokir segala macam. Iya. Efeknya kalau ibu ngemis-ngemis sama anak angkat ini sakit hati yang 3 yang kandung. Kenapa sih ibu kok Iya. sampai ngemis? Sakit Iya. hati yang 3. Iya, Lebih nggak baik. boleh katanya. Iya, Nggak lebih boleh baik ibu ngemis-ngemis. menjaga perasaan yang 3 ini dibanding yang 1 yang tidak tahu diri ini. Oh gitu ya. Nah, Ya jadi Allah. ibu subhanallah jaga aja perasaan yang 3 orang anak kandung ini. Yang 1 ini biar jadi urusan Allah. Iya. Intinya ibu kejarlah cintanya Allah karena cintanya Allah saja yang abadi. Iya. Cintanya manusia kita dikubur siang hari, malam mereka sudah makan gorengan. Ya Allah. Kita dikubur sore hari, besok pagi mereka sudah kerja lagi. Iya, benar. Terlupakan kita. Iya, Yang benar. abadi cintanya hanyalah Allah subhanahu wa Wa ta'ala. Ibu ta'ala. nanya apakah dia berdosa? Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang tidak bersyukur berarti kufur. Kalau dia kufur berarti berdosa. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Boleh mohon izin Habib untuk menambahkan. Ya, baik, untuk mungkin Ananda yang menyaksikan daripada tayangan saat ini agar apa? Agar satu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mensyukuri sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam tadi, man lam yashkurin salam yashkurillah. Orang yang tidak tahu cara berterima kasih karena syukur ini sama berterima kasih itu mirip. Katanya shin, kaf sama ro. Syakaro juga sering dipakai oleh orang untuk berterima kasih. Kalau orang terima kasih disebut dengan syukron katanya. Terima kasih Ibu misalnya sampai ke Tanah Suci. Mudah-mudahan semua bisa sampai ke Tanah Suci. Amin. Habis Amin, belanja ya Rabbal bilangnya Alamin. sama yang jual tadi syukron. Dia jawab afwan. Nah ini cara kita adalah bersosialisasi dengan manusia. Akan tetapi Allah Ta'ala yang memberi tanpa pamrih. Yang memberi tanpa memberikan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan terhadap kita. Tentu orang yang nggak tahu cara berterima kasih terhadap manusia, bagaimana dia akan tahu cara berterima kasih terhadap Allah. Dan juga yang menyaksikan tadi ya, Ananda tadi lihat ibundanya, udah ikhlas merawat kamu ya, udah ikhlas menjadikan kamu bagian daripada keluarga. Betapa banyak anak-anak yang di luar yang terlantar, yang Iya. tidak diselamatkan oleh orang-orang baik seperti ibu ini. Mari, mungkin ibu juga ada salahnya ya bu ya Iya, terhadap banyak. anak. Sekarang Iya, ibu pasti sudah banyak. ikhlas, tulus minta maaf ya Iya, udah. kepada keluarga semuanya. Mohon dimaafkan kesalahan bunda dan mari berkomunikasilah. Bangunlah silaturahmi dengan baik karena apa? Karena orang yang bersilaturahmi akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Gimana Ibu? Rasanya udah terjawab? Udah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Satu kalimat Iya. aja bilang, nak pulanglah, bukalah blokirnya. Ngomong. Iya boleh Bu. Adek, wih dek, mama kangen dek. Buka blokir dek, mama yang serius kangen dek. Ya Allah, mudah-mudahan dilimpahkan pahala kesabaran Amin amin ya Ibu. Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Boleh kembali ke tempat. Habib mohon izin. Kita masih di sini ya Baik, Habib ya siap, Ibu. bersama. Terima Siap. kasih Ibu. Nah itu rasanya terenyuh sekali mendengarkan curhatan seperti itu Iya, ya Habib betul. ya. Masya Mudah-mudahan dimanapun kamu berada, mudah-mudahan terbuka hatinya dilembutkan oleh Allah. Di sini juga Ibu tadi sudah mengakui memang banyak salah atau apa Nah, namanya manusia ya Habib Betul, ya. betul. Ya, Bu, ya Allah. Manusia pasti ada salah semuanya. Tapi manusia yang berakal adalah mereka yang saling memaafkan. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut dengan tema kita ya. Tentang keberuntungan. Baik. Saat ini mungkin banyak banget generasi Gen Z gitu. Dan juga ada generasi sandwich. Yang dimana kita harus terus bekerja Habib. Nah misalnya kita bekerja di tempat yang nyaman. Itu kan Masya Allah nikmat sangat besar sekali Baik. gitu ya Habib. Tapi bagaimana kalau misalnya kita harus bertahan di lingkungan kerja yang toksik. Aduh apa itu tandanya kita nggak seberuntung orang lain. Mohon izin tausiahnya Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul uqdatam yafqahu qawli. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih lingkungan kerja toksik?
lingkungan kerja toksik tuh kadang-kadang bosnya sering marah-marah nggak jelas. Ataupun bos tapi anak buahnya sering main dan lain sebagainya. Ya ini namanya toksik tadi tuh ya. Aneh walhasil ya. Tapi terkadang ada hikmah-hikmah yang dititipkan oleh Allah. Kenapa? Agar si bos ini ataupun agar si anak buah ini menjadi lebih dewasa. Kadang-kadang ujiannya di situ. Tapi dia nggak tahu selama ini ada hikmah bahwa Allah berikan perkembangan terhadap dirinya. Ya, di luar daripada kemampuan-kemampuan skill-skill yang selama ini mungkin dia pelajari, metode-metode yang dia dapatkan dari ilmu-ilmu pengajaran-pengajaran dan lain sebagainya. Tapi subhanallah Allah berikan hikmah. Karena hikmah ini kadang-kadang gak tertulis di dalam buku. Gak disampaikan di dalam seminar-seminar. Tapi muncul di dalam hati. Bagaimana sabar. Bagaimana meredam emosi ya. Bagaimana bertahan di saat lagi banyak ujian. Saya ingin kasih sedikit cerita ya. Ini cerita kebetulan banyak dialami sama ustadz-ustadz ini ya. Ya, ustadz ini sering didatengin sama pengusaha, betul apa enggak kira-kira? Ya, begitu ini pengusaha datang naik mobil yang mewah, luar biasa. Mobilnya bagus banget. Ngadeplah pengusaha ini. Pengusaha ini punya berbagai macam masalah. Ngadep dia kepada ustadz ini. Dan ustadz ini lagi ngaji sama santri-santrinya. Ya. Tapi subhanallah. Di dalam hati kedua orang ini masing-masing punya cerita. Ya. Yang pengusaha ini mengungkapkan di dalam hatinya. Ya Allah, coba aku macam ustadz ini katanya. Tiap hari bisa ngaji kata dianya. Tapi di dalam hati ustadz ini apa? Cobalah aku kayak pengusaha ini. Banyak duitku. Ku bangun masjid di mana-mana. Ku bangun pesantren di mana-mana. Intinya apa? Intinya hati manusia tidak ada yang merasa puas. Walaupun dia ustadz, walaupun dia pengusaha, walaupun dia orang kaya sekalipun. Kadang-kadang orang kaya kadang ngelihat tukang-tukang yang lagi minum teh itu girangnya luar biasa. Kenapa? Karena dia juga terbebani pikirannya. Tiap hari harus ngangkat telepon. Tiap hari harus berhubungan dengan manusia dan lain sebagainya. Jadi apa? Jadi jangan katakan semua hidup orang itu enak. Enggak. Ternyata ada kenikmatan di dalam diri kita yang lupa kita syukuri. Sedangkan Allah sudah memberikan pemberian itu terhadap diri kita semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jemaah. Itulah ya, memang kadang kita juga mikir enak banget ya jadi ustadz, enak banget jadi Habib, jadi ustazah. Rasanya hidupnya tenang, lurus aja gitu. Tapi memang mungkin namanya kehidupan, kan kita hidup di dunia dulu sebelum di akhirat. Nah makanya kita harus pandai-pandai bersyukur ya jemaah, betul atau betul? Jemaah. Sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam. Jadi Ustadz Syam, ada cerita nih, ada yang sudah 20 tahun menikah. Subhanallah. Tapi belum juga Allah titipkan anak Ustadz. Lalu mungkin merasa hidupnya itu tidak seberuntung orang lain atau tidak lengkap. Mungkinkah sebenarnya Allah sedang memberikan keberuntungan dalam bentuk yang belum disadari? Nah itu apa keberuntungannya? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saski, Habib Abdullah, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syura 4950. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha'. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن الله عليم
Dialah Allah yang menciptakan semuanya. Dia Allah yang menganugerahkan anak perempuan. Dialah Allah yang menganugerahkan anak laki-laki. Dialah Allah yang menganugerahkan anak perempuan dan laki-laki. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Tapi ingatlah, dia juga Allah yang berhak membuat pasangan suami istri tidak punya keturunan. Innahu alimun qadir. Dialah Allah yang maha mengetahui dan maha berkuasa. Jadi punya keturunan itu kuasa Allah. Ada yang sudah menikah 20 tahun belum dikaruniai keturunan. Selama dia sholat, selama dia menyembah Allah, selama itu tidak menghalanginya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keberuntungan. Subhanallah. Dibandingkan orang tidak menikah tapi punya anak, subhanallah. Tidak belum pernah menikah tapi punya keturunan, subhanallah. Maka kalau dikasih keturunan, jadikan keturunannya syafaat nanti di akhirat. Kalau tidak dikasih keturunan, jadikan kesabarannya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok di luar sana yang tidak punya keturunan justru menjadi walinya Allah. Bahkan tidak punya pasangan. Imam An-Nawawi tidak punya pasangan. Tapi itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Saski. Tepuk tangannya jamaah. Jadi memang jamaah Islam itu dari dimanapun berada tidak usah sedih, tidak usah gusar gitu ya kalau misalnya memang belum mendapatkan keturunan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberuntungan di tempat yang lain, Masya Allah. Jamaah! Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Sepertinya magnetnya kuat ke sini nih. Iya, mohon izin Ibu. Ayo Ibu ikut kita ke tengah ya Bu ya. Mohon izin sebelumnya Habib Abdullah, Habib Usman untuk ikut ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari pengajian Al-Hidayah, Jihadul Hidayah Cikajang Garut. Saya mau menanyakan tentang hibah, sebuah kontrakan. Boleh. Saya tinggal dari SMP sama bibi saya. Bibi saya punya anak satu. Ya. Terus bibi saya punya anak satu mau menghibahkan sebuah kontrakan kepada saya. Tapi nyatanya si anak itu dikasih anak angkatnya, tapi saya enggak dikasih gitu. Oke. Gimana hukumnya? Jadi Saya kasihan sama bibi saya yang udah meninggal. Oh, jadi bibinya sudah meninggal, Iya, mau udah. menghibahkan Iya, sesuatu. semenjak masih Masih hidup? bilangnya gitu sama Pak Ustadz, sama Pak Lurah gitu. Jadi ada saksinya gitu Iya, yang mau ada. menghibahkan apa Tapi Bu? anaknya enggak mau nanda tangan itu surat itunya. Oh, tapi mau menghibahkan ke ibu tapi belum tahu nih sampai sekarang jadi belum dihibah-hibahkan, belum diberikan Belum, karena tapi anak angkat dia dikasih. Nah, pertanyaannya Bu, berarti apa? Ya pertanyaan gimana hukumnya? Oh, bagaimana? Kasihan sama yang udah meninggal. Oh, ya mohon izin Habib, boleh untuk Habib Abdullah dulu. Iya, silakan. Baik Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita ya. Amin. Untuk menerima hal-hal yang kadang-kadang memang problematika di dalam kehidupan, utamanya masalah harta ya. Harta ini paling bermasalah. Dan apalagi ya menyangkut masalah hibah, karena hibah itu kita menghadiahkan sesuatu kepada seseorang tanpa imbalan apapun. Dan juga yang perlu kita ketahui ya, di antara syarat-syarat seseorang yang akan berhibah ya, kita ketahui bahwa dia tidak dalam keadaan mohon maaf udah deket mau meninggal. Nah ini nggak boleh ya. Enggak, ini selagi hidup. Oh selagi hidup, baik. Nah, kalau dia sudah deket-deket banget, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ditakutkan adanya sesuatu gangguan dari psikis maupun gangguan kesehatan. Nah ini ditakutkan diantaranya. Nah itu menurut para alim ulama. Dan yang kedua ya, yang paling bagusnya dalam transaksi apapun. Dalam transaksi apapun kita udah diajarkan di dalam Al-Quran untuk menulis dengan legalitas yang tertera. Baik ya, itu. Tapi anaknya enggak mau nanda tangan gitu. Oh, Masya Udah Allah. kasih tahu sama Pak Lurah, sama ustadz-ustadz yang terdekat. Tapi Baik. anaknya enggak mau nanda tangan. Nah itu dia, makanya Tapi aku mah enggak apa-apa, dikasih syukur, enggak dikasih enggak apa-apa. baik, dan juga salah satu jalannya Bunda, kalau misalnya daripada terjadi problematika ini,
Ya sudah ikhlaskan aja, Iya. mudah-mudahan Allah ganti dengan yang Amin. lebih baik. Amin. Nah, ini akan dijawab juga sama Habib, guru kita makasih. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang sudah menghibahkan, disaksikan oleh lurah, RT setempat atau keluarganya, saudaranya yang menjadi saksi, Ya. dan saksi itu jelas, saksi yang adil, maka niscaya kasih taulah kepada ahli warisnya. Kasih taulah kepada mereka yang ada di sekitarnya untuk melaksanakan daripada hibah tersebut. Ketika orang tersebut tidak mau membayarkan hibahnya atau memberikan hibahnya ataupun memberikan hibahnya, maka haram hukumnya, berdosa baginya. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah diserahkan nggak boleh diambil kembali. Oleh karena itu jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa ataupun kemaksiatan atau hal yang di dalamnya Allah nggak ridho. Hibah ini boleh siapapun. Beda antara hibah dengan waris. Ya. Kalau warisan adalah milik yang ditinggalkan. Ya. Kalau hibah bebas, siapapun mau kasih hibah. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita makan hibah dan memakan waris. Ya, Masya Allah, terima kasih. Boleh untuk Yang bukan Ustaz Syam? haknya maksudnya. Iya, Al-Baqarah betul. 181. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Siapa yang mengubah-ubah wasiat maka dosa besar baginya. Yang mengubah-ubah keputusan yang sudah ada waktu masih hidup dia sudah serahkan, sudah dia ini tanda tangan segala macam, tapi setelah meninggal ada yang menghalangi, maka yang menghalangi baginya dosa. Innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi, mengetahui apa yang kau lakukan, baik itu saksinya, ustadznya, Pak RT-nya, Ya. Pak Lurahnya, semuanya yang mengubah-ubah dosa semua. Tapi Ya itu Allah. selagi hidup. Nanti kita lanjutkan di Ya. episode selanjutnya karena sudah habis. Masya Makasih. Allah, terima kasih banyak. Boleh untuk Habib Usman untuk memimpin doa terakhir kita untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Amin. sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sekarang saatnya saya dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Saya Saskia Putri, mohon maaf apabila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi